Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Mada Bakti nomor 470. Betapa indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang dikarikan sarang. Betapa tinggal di rumah-Mu, surat dan surai bagi-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Di dalam suratnya kepada Timotius, Paulus mengungkapkan apa yang menjadi dasar dia bersyukur kepada Allah. Apa yang menjadi dasar dia tetap setia di dalam tugas pelayanannya, dan kekuatan mana yang telah mengubah hidupnya. Satu, dan itulah yang menjadi sumber kekuatan Paulus, kasih Tuhan yang setia. Dan Paulus mengatakan Kristus Yesus adalah dasar pengharapan kita. Dan kekuatan inilah juga yang menjadi dasar di mana kita terus akan bertumbuh dalam hidup kita. Seperti Paulus juga mengatakan dulu dia adalah seorang penghujat dan penganiaya yang ganas. Tetapi Tuhan telah mengubah hidupnya, sehingga dia menjadi rasul dan berkat bagi banyak orang. Mari kita mempersiapkan hati kita dan mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan supaya kita layak merayakan misteri penyelamatan kita. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau memilih kami dan menganggap kami setia, serta mempercayakan tugas perutusan kepada kami. Semoga kami senantiasa menyadari karya-Mu atas kami, dan dengan semangat setia dan tulus hati melaksanakan perutusan yang Kau percayakan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, atas perintah Allah penyelamat kita dan atas perintah Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
Aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang menguatkan daku karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Padahal tadinya aku seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Tetapi kini aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita itu telah dilimpahkan bersama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein, ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Yesus hari ini tidak sulit untuk kita pahami. Orang buta, orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa menuntun orang yang buta, sebab kedua-duanya akan jelas masuk ke dalam lubang. Kalau minimal yang satu tidak buta, masih ada yang dapat mengingatkan, awas, ada lubang di depan. Dan ini bisa kita kaitkan yang disebut sebagai kebutaan
tidak pertama-tama kebutaan secara lahiriah. Tetapi di sini kita bisa memahami kebutaan ini adalah kalau orang tidak mengerti bahwa dirinya pun punya banyak kekurangan, sehingga digambarkan oleh Yesus dengan perumpamaan selumbar dan balok. Selumbar dalam bahasa Yunani karphos artinya itu sebenarnya sesuatu yang sudah kering. Jadi kalau daun itu sudah jadi kering, dan kemudian ada arti yang lebih spesifik lagi seperti serbuk kayu. Dan kita tentu memahami kemudian dibandingkan antara serbuk kayu dengan balok kayu. Mana yang lebih besar? Jelas balok kayu. Apa sih arti serbuk tersebut? Kecuali kalau serbuk tersebut tertiup angin dan kemudian masuk di mata, Anda pasti akan memejamkan mata Anda. Tetapi dari ukuran sangat jelas bahwa balok itu jauh lebih besar. Dan ketika orang sebenarnya memiliki hambatan untuk melihat, dalam arti punya balok dalam matanya, tidaklah mungkin dia mengeluarkan selumbar dari mata saudaranya, sebab dia sendiri tidak dapat menolong dirinya waktu itu. Dan sabda Yesus ini mengingatkan kita kembali, dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita, saling mengkritik, kita saling menyerang, kita saling mempersalahkan. Dan seringkali ketika kita menyerang orang lain, kita lupa bahwa sesungguhnya mungkin hidup kita tidak jauh lebih baik dari orang yang kita kritik keberadaannya. Atau misalnya orang tua yang mau mengkritik anaknya, yang mau memberikan masukan untuk anaknya, tapi mungkin dengan cara yang sedikit menyakitkan, dengan kata-kata yang pedas dan kasar. Seringkali orang tua itu sendiri juga lupa bahwa dia tidak menjadi teladan yang baik. Maka salah satu hal yang mesti kita perhatikan adalah bahwa balok kalau kita miliki dalam mata kita, hambatan itu harus kita singkirkan lebih dahulu. Dan kemudian kita belajar dalam hidup ini memainkan peran. Kalau kita menjadi orang yang memiliki posisi, atau kita lebih tua usianya, atau kita menjadi figur seorang pemimpin, maka keteladanan itu penting, bukan mengkritik saja. Kalau kita berada pada posisi seperti berada di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah karyawan di mana kita bekerja, kita menjadi seorang inspirator yang baik. Kita memberikan motivasi yang baik kepada orang. Dan kalau kita berada pada posisi di mana kita tidak punya peran penting, baiklah kita menjadi seorang pendukung yang baik. Seringkali yang paling pedas mengkritik itu baik pada pihak di atas, pihak paling bawah, maupun tengah. Merasa seolah-olah dirinya itu yang lebih hebat, apa yang dibuat orang lain tidak ada artinya. Maka sabda Yesus hari ini merupakan juga otokritik pada kita. Kita mengkritik diri sendiri. Dan selalu kita ingat apa yang dikatakan oleh orang ketika kita menunjuk orang lain dengan 2 jari kita, minimal ada 3 jari yang lebih terarah kepada kita. Sehingga skornya adalah 2-3. 3 itu kekurangan kita. Maka ini akan membuat kita bersikap lebih baik dan lebih bijaksana menanggapi kekurangan orang lain. Lebih baik menjadi teladan, lebih baik menjadi seorang inspirator dan menjadi supporter yang baik daripada hanya menjadi kritikus yang bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, yang tajam dan membunuh karakter orang. Amin. Di ufuk langit nan merah kembara semadi, di hadapan yang semayang di alam
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan roti dan anggur ini, dan bersihkanlah kami dari noda dosa, agar layak Kau persatukan dengan kurban Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasihnya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami watakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu.
dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini,
Maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Tuhan semayam di hatiku, santapan jiwaku, dan menjadi air hidupku, penawar dahagaku. Walau bahaya menimpa, Tuhan melindungi. Tanpa wasku berjalan menempuh hidupku, tanpa was-wasku berjalan menempuh hidupku. Tuhan meraja di anganku, harapan citaku, dan berjanji menemaniku, menyegarkan hasratku. Walau derita akan tiba, Tuhan mendampingi. Segala cemaskan musnah, ku aman abadi. Segala cemaskan musnah, ku aman abadi. Keluarkanlah lebih dulu balok dari matamu sendiri, sehingga matamu menjadi cukup terang untuk mengeluarkan serpi dari mata saudaramu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala rahmat, sakramen cinta kasih yang kami terima membuka hati kami. Semoga semangat pelayanan kami Kau perbaharui, agar dunia semakin mengalami kasih-Mu yang berlangsung sampai pada hidup yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada semua yang telah melayani kita dalam Ekaristi ini. Tuhan berkati kita semua. Kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, keluarga saudara, pekerjaan dan juga pelayanan saudara senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup Mada Bakti nomor 530.
kebenaran